ini kita akan lanjut dengan tali busur dan garis vokal pada parabola. Tali busur adalah semua garis yang dapat memotong parabola. Tali busur yang melalui titik fokus disebut sebagai garis vokal. Nah, kita misalkan garis vokal tersebut adalah panjang ruas garis AB ini, ya kan? Nah, kemudian garis vokal yang lain ini tentunya masih banyak sekali yang bisa kita tentukan. Yang jelas garis yang memotong parabola dan melalui titik fokus. Nah, kemudian kita akan mencari panjang ruas garis vokal yang berada di dalam parabola. Nah, sekarang kalau kita lihat sketsa grafik tersebut, yang pertama adalah panjang dari ruas garis RM, R ke M, ini sama dengan panjang ruas garis S ke N, ya. Nah, dari grafik tersebut dapat kita tentukan panjang ruas garis RM, nah kita tuliskan ini sama dengan S ke N, ya. Panjang ruas garisnya sama. Nah, yaitu kalau kita lihat dari komponen parabola dan koordinat titiknya, dari R ke M ini sama dengan jarak X titik puncak, yaitu sebesar A dikurang dengan P. Ini P. Nah, berarti RM sama dengan R X puncak daripada parabola, yaitu A dikurang dengan P. Berarti ini A dikurang P. Nah, kemudian yang berikut kita akan menentukan panjang M ke A, dari M ke A dan dari N ke B. Nah, sekarang satu-satu. M ke A ini dapat kita tentukan, yaitu dengan menentukan panjang R ke A dikurang R ke M, ya. Berarti R ke A dikurang R ke M. Nah, nilainya R ke A, dari R ke A dari titik 0,0 ke X titik A. Berarti kita misalkan namanya X titik A atau X1, dikurang dengan dari R ke M kita sudah menentukan sebelumnya, yaitu A dikurang P, berarti A ditambah P. Nah, kemudian demikian juga kalau kita mau mencari jarak dari N ke B, dari N ke B. Nah, dari N ke B itu sama dengan S ke B dikurang dengan S ke N. Dari S ke B itu adalah dari titik 0,0 ke X titik B, berarti X2 atau XB. Nah, dikurang dengan S ke N. S ke N tadi adalah A dikurang P, berarti dikurang A dikurang negatif P, berarti tambah P. Nah, kemudian dari sifat parabola tersebut kita dapat menentukan bahwa panjang dari A ke F sama dengan panjang dari A ke M. Nah, di sini A ke F ini sama dengan A ke M. Nah, di mana jarak titik pada parabola ke fokus itu akan sama dengan jarak titik pada parabola ke garis direktrisnya. Nah, itu AF sama dengan AM. Demikian juga FB sama dengan NB. Nah, berarti bisa kita tentukan FB atau BF ini sama dengan B ke N. B ke N. Nah, sekarang kalau ditanya panjang ruas garis AB, berarti ini dapat kita tentukan panjang ruas garis AB-nya adalah AF ditambah BF. Ini adalah AF ditambah BF, atau nilainya sama dengan ini, berarti langsung kita jumlahkan. Ini dijumlahkan X1 tambah X2, X1 ditambah X2, kemudian dikurang 2A ditambah 2P. Inilah panjang ruas garis fokus, panjang ruas garis vokal yang berada di dalam parabola. Nah, kalau dikatakan X1 tambah X2, ini tentunya nanti akan kita peroleh dari titik potong parabola dengan garis vokal. Nah, di mana cara untuk menentukannya, nanti kita substitusi garis vokal ke parabola sehingga memunculkan persamaan parabola. Di mana kita tahu kalau contohnya ada pada persamaan parabola bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka kalau ditanya X1 tambah X2
Ini bisa kita tentukan langsung dari komponen koefisien parabolanya. Ini berarti negatif B per A. Nah, ini untuk mencari X1 tambah X2 pada garis vokalnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ditanya lotus rectum. Nah, lotus rectum. Nah, kita singkat sebagai LR ya, lotus rectumnya LR. Nah, untuk mencari lotus rectum perlu kita ketahui pengertian daripada lotus rectum adalah panjang ruas garis vokal yang melalui fokus dan tegak lurus pada sumbu simetri ya. Inilah panjang lotus rectum. Nah, dari lotus rectum tersebut di mana X1 dan X2 nya nanti sama, X titik C dan titik D sama. Berarti ini kalau kita misalkan di sini X1 sama dengan X2 ya kan, X1 sama dengan X2, ini tentunya dapat kita tentukan panjangnya dari sini ke puncak itu adalah X puncak sama dengan A. Kemudian dari sini kemari ditambah lagi dengan P, jarak dari puncak ke fokus, berarti A ditambah P. Nah, sehingga X1 ini kalau kita tuliskan berarti X1 sama dengan X2, ini sama dengan A ditambah P. Nah, dengan demikian panjang lotus rectumnya, kalau ke panjang ruas garis vokal tadi kita masukkan X1 tambah X2, di mana X1 dan X2 nya sama, ini kita kali 2, berarti 2 dikali A ditambah P, kemudian ditambah lagi dengan 2P atau dikurang 2A ditambah 2P. Nah, di mana 2A dikurang 2A habis, kemudian ini yang sisa 2P ditambah 2P, berarti hasilnya adalah 4P. Nah, perlu kita ketahui pada bentuk umum parabola 4P ini merupakan koefisien daripada variabel pangkat 1, variabel X yang berpangkat 1 ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soal ya, contoh soal yang menyangkut tentang panjang lotus rectum dan panjang garis vokal ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Kita misalkan yang pertama, diketahui ada persamaan parabola, bentuknya adalah Y kuadrat dikurang 2Y, kemudian ditambah dengan 8X, kemudian dikurang 7, ini sama dengan 0. Nah, yang ditanya tentukanlah panjang lotus rectumnya, lotus rectum daripada parabola dengan persamaan di atas. Nah, tentunya parabola ini harus kita ubah ke dalam bentuk persamaan umum, yaitu Y kuadrat dikurang 2Y, ini kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat sempurna. Caranya koefisien Y ini dibagi 2, berarti Y dikurang 1, kemudian kita kuadratkan. Nah, sekarang coba kita kuadratkan binomialnya, Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1. Nah, untuk mengubah ke bentuk hanya bentuk Y kuadrat dikurang 2Y, berarti ini kita kurang ini kuadrat, 1 kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut ditambah dengan 8X dikurang 7, ini sama dengan 0. Nah, kemudian Y dikurang 1 ini kita letakkan pada ruas kiri, sisanya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti ini negatif 8X dikurang 8, min 8 pindah ke sana jadi tambah 8, atau ini sama dengan negatif 8 buka kurung X ditambah 1. Nah, inilah bentuk umum daripada parabolanya. Dari bentuk umum ini kita tahu bahwa ini adalah 4P dengan nilai mutlak, maka lotus rectumnya ini sama dengan 8, bukan negatif 8, karena lotus rectum tadi adalah panjang ruas garis. Berarti jawabnya harus kita mutlakkan. Tanda negatif ini menyatakan keterbukaan, jadi lotus rectumnya cukup langsung 4P aja, 8 ya. Nah, itu contoh tentang mencari lotus rectum. Nah, contoh yang kedua, kita misalkan ada bentuk umum parabola. Kita misalkan Y dikurang 3 kuadrat. Y dikurang 3 kuadrat ini sama dengan 16 dikali X dikurang 1. Kita misalkan seperti ini. Nah, kemudian ada garis vokal. Nah, kita misalkan di sini
garis vokal dia sejajar dengan garis Y sama dengan X, dan tentunya melalui titik fokus daripada parabola. Nah, apabila garis vokal tersebut memotong parabola di titik A, B, nah maka yang ditanya adalah berapakah panjang garis AB, yaitu panjang ruas garis vokal yang berada di dalam parabola. Nah, ini yang ditanyakan pada soal yang nomor 2. Nah, cara untuk menjawab soal ini, kita akan mencari panjang ruas garis vokal dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu X1 tambah X2 dikurang 2A tambah 2P. X1 tambah X2 ini adalah titik potong parabola dengan garis, yaitu garis vokal. Nah, sebelumnya garis vokal ini akan kita cari terlebih dahulu berapa titik yang dia lalui, yaitu titik fokus, dan gradiennya berapa. Nah, tentunya gradiennya karena dikatakan sejajar dengan garis Y sama dengan X, di mana garis Y sama dengan X gradiennya 1, maka gradien garis vokal pun nilainya 1. Nah, kemudian dari parabola kita tahu bahwa puncak parabola tersebut, ini puncaknya dari bentuk umumnya adalah 1,3 X, Y 1,3. Nah, kemudian nilai 4P nya sama dengan 16, berarti dapat P nya sama dengan 4. Kita peroleh nilai P nya sama dengan 4. Nah, kemudian parabola ini kalau kita ambil sketsanya, dia akan terbuka ke kanan ya, terbuka ke kanan. Nah, fokus berada di dalam parabola, berarti bergeser ke kanan. Berarti kalau bergeser ke kanan, X dari titik puncaknya yang kita tambahkan sejauh P. Berarti fokus, koordinat fokus daripada parabola itu ini adalah X puncak 1 bergeser ke kanan, berarti tambah 4, Y-nya tetap. Maka koordinat titik fokusnya adalah 5,3 ya, 5,3. Nah, sekarang kita cari garis vokalnya. Garis vokal yaitu garis yang diketahui gradiennya 1 dan melalui titik 5,3, rumus dari persamaan garis Y dikurang Y1 ini sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti Y dari titiknya adalah 3, kemudian gradiennya diketahui sebesar 1. Nah, berarti 1 dikali X dikurang X dari titiknya, titik fokus tersebut 5. Nah, berarti persamaannya adalah Y sama dengan X dikurang 5 ditambah 3, berarti X dikurang 2. Nah, ini adalah persamaan garis vokal untuk mendapatkan X1 dan X2. Nah, ini akan kita substitusi ke parabola. Berarti kalau kita substitusi, kita ganti Y-nya pada parabola, maka Y adalah X dikurang 2. X kurang 2 dikurang 3, maka X dikurang 5. Kemudian ini kita kuadratkan, hasilnya sama dengan 16 buka kurung X dikurang 1. Nah, ini kalau kita kuadratkan lagi, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 10X. Langsung saja 10X, kemudian ditambah 25 dikurang 16X ditambah 16, ini sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurang 26X kemudian ditambah 41 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan parabola di mana X1 dan X2 adalah titik potong garis vokal dengan parabola. Nah, kita tahu bahwa X1 ditambah X2 dari rumusnya adalah min B per A. Ini nilainya adalah A, B, C, berarti min B per A 26 per 1. Jawabnya adalah 26. Sehingga panjang garis vokalnya atau AB yang ditanyakan di soal ini sama dengan X1 tambah X2 dikurang 2A ditambah 2P, hasilnya sama dengan 26 dikurang 2A. A adalah X dari titik puncak atau titik puncak daripada parabola 1 ya, 2 dikali 1.
kemudian ditambah 2 kali P. P-nya sudah kita peroleh tadi, nilainya sama dengan 4, berarti 8. Maka hasilnya 26 ditambah 6. Nilainya adalah 32. Nah, berarti panjang ruas garis vokal yang berada di dalam parabola adalah 32. Baik, kita akan membahas satu soal tentang garis vokal pada parabola. Y kuadrat sama dengan 12X akan dibuat sejumlah tali busur vokal, di mana titik tengah tali busur vokal tersebut nanti akan terletak pada persamaan garis atau parabola atau bentuk yang lain. Nah, itu yang mau kita cari di sini. Nah, jadi langkahnya yang pertama kita harus menentukan atau membuat terlebih dahulu sketsa daripada parabolanya, ya, supaya lebih kita pahami. Nah, kalau parabolanya contohnya kita gambar bentuknya seperti ini. Kenapa terbuka ke kanan? Karena parabolanya dalam bentuk Y yang kuadrat. Kemudian di sini positif, berarti dia terbuka ke kanan. Nah, kemudian kita akan menentukan garis vokal. Salah satu garis vokalnya kita tentukan misalkan seperti ini, ya, yaitu garis vokal itu garis yang melalui titik fokus daripada parabola. Kita misalkan ini puncaknya, kemudian tentunya di sini fokus daripada parabola. Nah, puncaknya adalah 0,0. Kemudian dia bergeser ke kanan sejauh P. Dari sini kita tahu 4P sama dengan 12. Nah, berarti P-nya sama dengan 3, ya. P-nya 3 bergeser ke kanan sejauh 3, maka dari 0,0 koordinatnya menjadi 3,0. Nah, kalau kita misalkan titik potong antara garis vokal dengan parabola, yaitu titiknya A dan B. Nah, kemudian yang ditanya adalah kumpulan daripada titik tengah dari titik potong garis vokal dengan parabola. Kita misalkan pada garis vokal yang pertama ini, kita misalkan di sini letaknya. Kita namakan titiknya adalah Q. Maka koordinat titik Q ini dapat kita tentukan dari, karena titik tengah dari AB, maka X-nya adalah XA ditambah XB dibagi 2. Kita misalkan X1 tambah X2 dibagi 2. Y-nya pun YA ditambah YB bagi 2. Atau Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Kita misalkan seperti ini. Nah, pasangan daripada X dan Y ini dari titik Q yang akan kita cari yaitu dari hubungan garis vokal dengan parabola. Nah, kita tahu bahwa garis vokal ini kalau kita misalkan gradiennya M dan dia melalui titik fokus 3,0, persamaan garis vokal tersebut adalah Y dikurang Y1, ini sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y-nya 0 sama dengan M dikali X dikurang X-nya 3. Nah, atau persamaannya adalah Y sama dengan M buka kurung X dikurang 3. Nah, inilah persamaan garis vokalnya. Nah, kemudian untuk mencari titik A dan B, tentunya ini akan kita substitusi ke parabola. Ya, kalau kita substitusi ke parabolanya, ini yang pertama Y yang kita masukkan. Maka M dikali X dikurang 3 kuadrat, ini seluruhnya yang dikuadratin karena ini menggantikan Y. Ya, ini kalau kita kuadratkan, ini sama dengan 12X. Ini seluruhnya kita kuadratin. Berarti ini hasilnya M kuadrat dikali X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Ini sama dengan 12X. Kemudian ini seluruhnya kita pindah ke ruas kiri. Berarti M kuadrat dikali X kuadrat dikurang 6M kuadrat X. Kemudian dikurang 12X, berarti ini tambah 12, X-nya kita keluarkan, bisa ya. Nah, kemudian ditambah 9M kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini ada persamaan parabola, A-nya M kuadrat, ini seluruhnya B, ini C. Kalau kita mau menentukan X1 ditambah X2, ini berarti min B per A, yaitu 6M kuadrat ditambah 12 dibagi M kuadrat. Nah, tadi yang kita butuhkan adalah X1 tambah X2 dibagi 2. Berarti nilainya ini kita bagi 2.
Ini semuanya yang merupakan pembilang kita bagi 2. Berarti 3M kuadrat ditambah 6 per M kuadrat. Ya. Nah, kita sudah memperoleh X dari titik Q. Kemudian untuk mencari Y titik Q-nya, nah ini persamaan daripada garis vokal, kita cari persamaannya dalam bentuk X sama dengan yang akan kita substitusi. Nah, berarti Y sama dengan MX dikurang 3M. Maka MX sama dengan Y ditambah 3M. Kemudian X yang akan kita substitusi, Y tambah 3M dibagi M. Nah, ini kita substitusi ke parabolanya. Berarti persamaannya menjadi Y kuadrat. Ini sama dengan 12X, berarti Y ditambah 3M per M. Nah, kemudian M-nya kalau kita kali silang, berarti M dikali Y kuadrat. Ini sama dengan, atau langsung kita pindah ruas ke kiri, 12Y dipindahkan, berarti dikurang 12Y. Kemudian 3M dikali 12, 36M. Pindah langsung ke ruas kiri, negatif 36M, sama dengan 0. Nah, ini sudah kita kali silang M-nya, maka MY kuadrat sama dengan, nah, sama dengan yang kita pindahkan semua ruas yang kanan ke kiri, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang berikut kita cari Y1 tambah Y2, ya kan? Nilainya adalah min B per A, berarti jawabnya 12 per M. Kalau langsung kita bagi 2, 12-nya menjadi 6 per M, ya. Nah, jadi nilainya adalah 6 per M. Nah, jadi koordinat titik Y-nya pun, koordinat titik Q itu sudah kita peroleh, atau kita tuliskan di sini X yang tadi adalah 3M kuadrat plus 6 per M kuadrat, koma Y-nya adalah 6 per M. Nah, sehingga kalau kita ambil pasangan-pasangan X dan Y pada titik Q, ini dapat kita peroleh kalau kita ambil X-nya sama dengan 3M kuadrat tambah 6 per M kuadrat. Ini kita kali silang, berarti M kuadrat dikali X sama dengan 3M kuadrat, atau langsung pindah ruas lagi. Nah, dikurang 3M kuadrat dikurang 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mencari nilai M-nya. Berarti M kuadrat dikali X dikurang 3, ini sama dengan 6. Atau M kuadrat sama dengan 6 per X dikurang 3. Nah, demikian juga kalau kita cari Y-nya. Ya, kalau kita cari Y-nya, berarti Y sama dengan 6 per M, ya kan? Nah, berarti M sama dengan 6 per Y. Nah, nilai M kita masukkan ke nilai M kuadrat yang kita peroleh dari X-nya. Maka kita peroleh M kuadrat adalah 6 per Y kuadrat. M-nya kita isi. Sama dengan, ini sama dengan 6 per X dikurang 3. Oke, sekarang ini kalau kita kuadratkan 36 per Y kuadrat. Ini sama dengan 6 per X dikurang 3. Ini sama-sama kita bagi 6. Ini nilainya tinggal 6. Ini nilainya 6. Nah, ini kalau kita kali silang, berarti 6 dikali X. 6X, 6 dikali minus 3, minus 18. Ini sama dengan Y kuadrat. Atau Y kuadrat dikurang 6X ditambah 18, ini sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kurva yang melalui titik tengah pada garis vokal, ya. Garis-garis vokal tadi kalau kita tentukan banyak sekali, kemudian titik tengahnya itu kalau kita temukan membentuk kurva persamaannya adalah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 18, ini sama dengan 0. Nah, sekian dulu pemahaman kita tentang tali busur dan garis vokal. Oke, kita akan melihat beberapa contoh soal tentang tali busur dan garis vokal pada parabola. Kita misalkan ada parabola Y kuadrat sama dengan 12X, kemudian pada parabola tersebut kita tarik garis tali busur, kita singkat garis tali busur yang bergradien 3.
Nah, jadi ada beberapa nanti tali busur yang bisa kita tarik kepada parabola, di mana gradien dari garis tali busur tersebut adalah 3. Nah, kemudian yang ditanya letak daripada titik tengah. Titik tengah daripada tali busur tersebut. Letak daripada titik-titik tengah tali busur tersebut, ya. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, di mana letak daripada titik-titik tengah? Nah, tentunya kumpulan daripada titik-titik tengah tali busur tersebut nanti akan membentuk suatu persamaan, apakah garis atau parabola. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, cara untuk menjawab soal ini, yang pertama, coba kalau kita ambil sketsa daripada grafiknya, kita misalkan parabola yang terbuka ke kanan tadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian sebuah tali busur yang melalui fokus, kita misalkan seperti ini, ya, sebuah tali busur bergradien 3, kemudian dia melalui titik fokus, ya. Ini kita misalkan titik fokusnya. Nah, kemudian koordinat dari fokusnya, atau kita misalkan ini garis tali busur itu yaitu dia melalui titik fokus, koordinatnya adalah, nah ini akan kita tentukan. Sebelumnya puncaknya harus kita tentukan terlebih dahulu, yaitu puncaknya adalah 0,0. Nah, kemudian dari sini ke fokus bergeser sejauh P. 4P sama dengan 12, P nya sama dengan 3, berarti 3,0. Tali busur tersebut gradiennya sama dengan 3. Nah, jadi tali busur yang melalui fokus dan gradiennya 3, ini dapat kita tentukan persamaannya, yaitu Y dikurang Y1, 0, sama dengan M dikali X dikurang X1 dikurang 3. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X dikurang 9. Nah, kita akan menentukan titik tengah. Titik tengah kita misalkan di sini posisinya. Ini titik tengahnya kita misalkan titik Q. Nah, koordinat daripada titik Q apabila kita sudah memperoleh titik A dan titik B. Kita misalkan titik A dan titik B ini adalah perpotongan garis tali busur ini tadi dengan parabola. Nah, untuk mencari titik tengah tentunya ini kita peroleh dengan cara XA tambah XB atau X1 tambah X2 dibagi 2. Kemudian Y-nya pun sama. Y1 ditambah Y2 dibagi dengan 2. Oke, itu cara untuk mendapatkan titik tengah. Nah, tentunya untuk mencari X1 dan X1 tambah X2 ini tentunya kita eliminasi garis ke parabola. Nah, ini kita eliminasi garis ke parabolanya. Nah, sehingga 3X ini kita masukkan, bentuknya menjadi 3X dikurang 9 kuadrat, masukkan ke sini ya, Y kuadrat, berarti 3X dikurang 9 kuadrat ini sama dengan 12X. Nah, ini kita kuadratkan, berarti hasilnya 9X kuadrat dikurang 54X ditambah 81, ini sama dengan 12X. Kita pindahkan ke ruas kiri, 9X kuadrat dikurang 66X ditambah 81, hasilnya sama dengan 0. Sehingga X1 ditambah X2 dibagi 2. Ini adalah min B per A dibagi 2. Berarti 66/9 dibagi 2. Nah, ini kalau kita bagi 3 sebelumnya, ini jadinya 22/3. Ini dibagi lagi dengan 2, berarti hasilnya 11/3. Sisanya adalah 11/3, ya. Nah, ini X-nya adalah 11/3. Kita sudah dapat di sini nilainya 11/3. Nah, kemudian yang kedua untuk mencari Y1 tambah Y2. Nah, ini tentunya akan kita cari dengan mensubstitusi dari persamaan garis Y sama dengan 3X dikurang 9, kita cari 3X sama dengan Y tambah 9. Dari sini ya, 3X sama dengan Y tambah 9, atau X-nya sama dengan Y tambah 9 dibagi
3. Ini pun kita substitusi ke parabola. Kita substitusi lagi ke parabola. Substitusi ke parabola. Nah, berarti Y kuadrat sama dengan kita ganti X-nya menjadi Y ditambah 9/3. Nah, ini kita bagi 3, tinggal 4. Berarti Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 36, ini sama dengan 0. Nah, 4 kita kalikan ke dalam, pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Nah, kita juga dapat menentukan nilai Y1 tambah Y2 min B per A. Kita butuh Y1 tambah Y2 bagi 2. Berarti negatif 4, B-nya berarti jadi 4 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 2. Nah, tentunya titik tengah dari ruas garis yang melalui fokus ini tadi sudah dapat kita tentukan, yaitu titik Q. Kita misalkan tadi yaitu X, Y 11/3,2 ya. Nah, kemudian ini masih yang pertama ya. Ini masih titik yang pertama, masih satu buah titik tengah yang merupakan titik yang melalui tali busur, titik tengah dari tali busur yang bergradien 3 tadi. Tentunya untuk mencari persamaan garis atau persamaan dari dua titik ini harus kita masukkan ke sebuah garis ya, garis yang lain. Nah, kita misalkan tali busur yang kedua yang kita peroleh adalah tali busur yang melalui puncak parabola. Nah, melalui puncak ya tentunya 0,0. Kemudian gradiennya pun masih tetap. Gradiennya adalah 3. Nah, berarti ini kita cari persamaannya, garisnya adalah Y sama dengan MX. Langsung Y sama dengan 3X. Nah, ini pun kita substitusi ke parabola. Kita substitusi ke parabola, maka persamaannya adalah 3X kuadrat ini sama dengan 12X. Kemudian kalau kita pindahkan, ini 9X kuadrat dikurang 12X, ini sama dengan 0. Nah, kita peroleh juga dari sini X1 tambah X2 dibagi 2. Berarti 12/9 dibagi 2. Atau 12/18. Kalau kita kecilkan, berarti ini X-nya dibagi 6 dapat 2/3. Nah, kemudian untuk mencari Y-nya, Y1 tambah Y2, ini pun kita cari dari sini nilai X-nya. X-nya sama dengan 1/3 Y. Kita substitusi ke parabola lagi. Nah, berarti Y kuadrat ini sama dengan 12 dikali X-nya 1/3 Y. Nah, berarti ini Y kuadrat dikurang 4Y, ini sama dengan 0. Nah, Y1 ditambah Y2 bagi 2, nilainya sama dengan negatif B per A dibagi 2. 4 dibagi 2, berarti 2. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dua titik tersebut, yaitu titik tengah dari tali busur yang melalui fokus dan titik tengah tali busur yang melalui puncak, berarti kita misalkan nama garisnya adalah garis H. Ya, kita misalkan garis H. Garis H tersebut melalui dua titik, ya, yaitu melalui titik yang pertama, ini koordinatnya 11/3,2, dan titik yang kedua adalah 2/3,2. 2/3,2. Oke. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik rumusnya apa? Y dikurang Y1 dikurang 2 per Y2 dikurang Y1, 2 dikurang 2 sama dengan X dikurang X1, 11/3 dibagi X2, 2/3 dikurang 11/3 ya. Nah, ini nilainya 0. 0 kalau kita kali silang berarti hasilnya 0. Maka persamaan garisnya Y dikurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2 ya. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2. Jadi titik-titik tengah dari tali busur yang bergradien M pada parabola rumusnya adalah Y sama dengan 2. Nah, untuk parabola yang seperti ini sebenarnya ini bisa langsung kita cari dengan cara cepat.
cara cepatnya ya. Ini cara cepatnya untuk menentukan persamaan garisnya. Ini cukup kita gunakan rumus Y sama dengan 2P per M ya. Coba kita buktikan. Nah, Y sama dengan 2 kali dari persamaan ini tadi P nya berapa? P nya 3 ya. Kemudian dibagi dengan gradiennya berapa? Gradien dari garis tersebut tadi 3. Berarti langsung saja persamaannya adalah Y sama dengan 2. Jadi rumusnya Y sama dengan 2P per M. Kita buktikan nilainya sama ya. Nah, demikian juga kalau contohnya nanti ada parabola bentuknya Y dikurang B kuadrat dikurang 4 sama dengan 4P X dikurang A. Nah, kalau ditanya titik tengah daripada tali busur yang bergradien M ya. Nah, kita misalkan tali busurnya mempunyai gradien M, maka persamaan garis yang melalui titik tengah tersebut rumusnya adalah Y dikurang B sama dengan 2P per M, atau Y sama dengan 2P per M ditambah B. Nah, demikian juga kalau contohnya nanti ada parabolanya dalam bentuk X sama dengan, berarti X kuadrat sama dengan 4P Y. Nah, maka persamaan garis yang melalui titik tengah tali busur tersebut namanya adalah X sama dengan 2PM ya. Rumusnya cukup kita pakai 2PM. Pembuktiannya nanti seperti uraian yang sudah kita bahas tadi. Nah, atau kalau contohnya dia ada bentuknya X dikurang A kuadrat sama dengan 4PY dikurang B, berarti ini menjadi X sama dengan 2PM ditambah A, atau X dikurang A sama dengan 2PM. Nah, contoh kalau kita misalkan ada parabola X dikurang 3 kuadrat sama dengan 12Y ditambah 1. Nah, kita akan membuat nama sebuah tali busur atau beberapa tali busur pada parabola dengan gradiennya kita misalkan 2 ya. Nah, tentukanlah persamaan titik tengah tengah daripada tali busur tersebut yang berada pada parabola. Nah, ini di sini aja kita buat. Maka kalau kita lihat tadi persamaannya, persamaan garis tali busur titik tengah X dikurang A ini sama dengan 2PM. Nah, berarti persamaannya adalah X dikurang A-nya 3 ya. A adalah X puncak, dari sini 3, kemudian sama dengan 2 dikali P-nya, dari sini 4P sama dengan 12, P-nya berarti 3, kemudian dikali M-nya 2 ya. Nah, berarti ini persamaannya adalah X sama dengan, ini kalau kita kalikan 12 ditambah 3 atau X sama dengan 15. Nah, ini persamaan garis tali busur yang ditanya adalah titik-titik tengah dari tali busur tersebut. Nah, ini mungkin sebagai tambahan pada tali busur dan garis vokal pada parabola.